Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, masih berbagi lagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety yang pernah saya alami ya. Banyak sensasi yang sudah pernah saya rasakan. Sensasi fisik dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Belum lagi sensasi psikisnya. Apa yang saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga saja bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Kembali saya sampaikan ke teman-teman, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli terapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Jadi semangat ya teman-teman ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai sensasi yang muncul. Ya, teman-teman perlu pahami bahwa penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai dan kecemasan bukan hanya sensasi fisik saja, tapi sensasi psikis juga pasti akan muncul ya teman-teman ya. Nah, banyak sekali teman-teman juga masih menakutkan dengan sensasi-sensasi yang muncul. Kerap teman-teman itu menghubungkan sensasi-sensasi fisik yang dirasakan dengan penyakit berat-berat yang lain ya. Contoh misalkan sakit ginjal, sakit jantung, kanker, paru-paru dan lain-lain. Karena apa? Saya paham sekali ya teman-teman ya. Karena saya pun dulu juga merasakan seperti itu dan saya juga pernah berpikiran seperti itu. Untuk sekarang ini, teman-teman jangan takut ya dengan sensasi yang muncul. Karena apa? Pada dasarnya penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, itu mentalnya itu sedang drop, ya, sedang down. Apapun latar belakang pemicunya, kita terkena gangguan ini, pasti itu ada. Masing-masing orang bisa saja berbeda. Dimulai dari kita itu 3P-nya berantakan, ya, atau tidak teratur. Dari pola makannya, pola hidupnya, terus pola pikirnya. Dan kenapa kita pola makan, pola hidup, dan pola pikir bisa berantakan? Bisa jadi karena kondisi pikiran kita juga. Pikiran kita sedang banyak masalah. Pikiran kita itu sedang banyak yang dipikirkan. Bisa saja mengganggu 3P kita. Nah, dari situlah ya teman-teman ya, bisa jadi pemicu kita terkena gangguan ini. Masing-masing orang pasti punya masalah yang berbeda-beda. Masing-masing orang juga punya latar belakang yang berbeda-beda, dengan masa lalu yang berbeda, dengan masalah yang berbeda, tingkat stres yang berbeda. Akan tetapi di sini teman-teman sudah mengalami yang namanya gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Sensasinya begitu banyak. Untuk bangkit dari itu, banyak metode-metode yang sudah disampaikan para motivator-motivator di YouTube ya, atau mungkin di platform lain ya teman-teman ya. 80%, hampir 90% itu sama ya teman-teman ya. Jadi intinya untuk lepas dari gangguan ini, bukan hanya saja kita menerapkan 3P ya, pola makan, pola hidup, terus pola pikir kita perbaiki, bukan hanya seperti itu saja. Tapi bantuan dari diri kita sendiri yang sedang menghadapi itu sangat penting. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mental kita itu kan sedang down ya teman-teman ya. Jadi apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami itu selalu kita khawatirkan, selalu kita cemaskan. Takut sesuatu hal terjadi pada diri kita. Padahal itu belum tentu terjadi ya teman-teman ya. Jadi untuk sekarang ini, coba teman-teman, kalau 3P-nya sudah mulai diterapkan secara konsisten, sudah diperbaiki secara konsisten, tapi teman-teman masih merasakan banyak sensasi, bisa karena mental teman-teman itu belum mulai naik ya. Untuk menaikkan mental kita banyak sekali ya cara-caranya, banyak sekali metode-metodenya. Kebetulan yang pernah saya jalani untuk menumbuhkan atau untuk meningkatkan mental saya latih dengan bertahap. Karena kalau tidak berlatih, kita langsung ingin mental kita bangkit, itu kemungkinan sangat sulit ya teman-teman. Berlatihnya dengan cara seperti apa? Dimulai dari teman-teman itu yang dikhawatirkan itu apa? Contoh,
teman-teman itu mengkhawatirkan dengan kondisi diri teman-teman karena setiap hari muncul sensasi. Sudah berpikir, jangan-jangan ini saya kena jantung, jangan-jangan nanti saya serangan jantung, jangan-jangan saya kena kanker, jangan-jangan saya kena paru-paru, jangan-jangan saya kena ginjal, masih banyak yang lainnya. Kata jangan itu banyak sekali. Dulu itu yang pernah saya rasakan, ya teman-teman ya. Saya melatihnya dengan cara apa yang saya takutkan itu dilawan. Ya. Jadi dilawan dalam artian seperti apa? Contoh ya teman-teman ya. Kita mengalami gangguan ini kan sudah lama. Muncul sensasi juga sudah setiap hari. Bahkan kita menerapkan 3P juga masih muncul sensasi. Hanya saja ketika kita menerapkan 3P dan tidak menerapkan 3P, pastinya itu akan berbeda. Intensitas sensasinya pasti akan berbeda. Jadi kalau teman-teman sudah menerapkan 3P tapi masih banyak sensasi, jangan khawatir. Jangan khawatir, karena sensasi dari asam lambung, anxiety itu mengikuti setiap hari ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman, kapan mas nih hilangnya sensasi? Nanti ketika mental kita sudah mulai tumbuh, kita sudah tidak menakutkan sensasi-sensasi yang muncul, dengan kita meyakinkan pada diri kita, pada pikiran kita bahwa sensasi yang muncul itu aman. Kenapa saya bilang aman? Teman-teman sudah merasakan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sampai dengan 1 tahun, 2 tahun. Teman-teman selalu mengkhawatirkan dengan sensasi-sensasi yang muncul itu yang sudah dihubungkan dengan sakit berat lainnya. Akan tetapi teman-teman sudah periksa ke dokter dan sudah dicek ini, itu, dan sebagainya, tidak didiagnosa ada sakit lain. Hanya saja teman-teman itu masih belum yakin. Teman-teman itu masih seperti kayak tidak percaya dengan hasil diagnosa. Itulah yang menyebabkan kecemasan kita itu semakin meningkat dan mental kita semakin menurun. Selalu menebak-nebak, selalu menduga-duga. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan saya sudah mau M, jangan-jangan saya kena jantung, jangan-jangan nanti saya bisa serangan jantung. Dari kata jangan-jangan itu sudah melemahkan mental kita. Jadi mulai sekarang ya teman-teman ya, ayo mulailah untuk tidak menakutkan sensasi itu. Karena apa? Karena dengan cara seperti itu, kita sudah menerapkan 3P ya. Kita juga sudah melatih seperti itu. Insya Allah nanti hasilnya akan maksimal ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada alasannya. Ketika kita mau mulai aktivitas tapi mental kita masih drop, kita masih takut, gimana kita mulai aktivitas? Gimana kita mau mulai belajar, berlatih untuk beraktivitas? Padahal menumbuhkan mental itu perlu kita badan bergerak, perlu kita beraktivitas. Ketika teman-teman sudah bisa beraktivitas, sudah mulai sedikit, teman-teman itu sudah bisa beraktivitas. Mas, tapi saya masih muncul sensasinya, ini aman nggak? Aman. Aman ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang aman? Ya. Saya dulu pun mengkhawatirkan seperti itu. Takut pingsan di jalan, takut ambruk di jalan, takut kenapa-napa di jalan. Itu hanya pikiran-pikiran kita saja ya. Pikiran-pikiran kita yang sedang diliputi, dilanda kecemasan yang berlebih ya teman-teman ya. Apalagi ditambah sensasi-sensasi fisik yang muncul, pastinya akan berpikir seperti itu. Saya pun sama ya teman-teman dulu ya. Jadi mulai sekarang pahami nih, gimana caranya bisa lepas dari gangguan ini, gimana kita bisa sembuh dari gangguan ini, gimana kita bisa bangkit dari gangguan ini. Mental kita perlu ditingkatkan ya teman-teman, supaya kembali seperti dulu. Dulu pada saat mental kita masih normal ya, normal kita gitu ya dulu ya, sebelum terkena gangguan ini. Teman-teman juga mengalami yang namanya kembung, begah, tapi teman-teman tidak terlalu mengamati itu. Tapi ketika teman-teman sedang merasakan atau sedang menderita gangguan ini, sedikit rasa teman-teman itu sudah amati dengan detail sekali. Dengan teman-teman itu menelusuri, kadang bunyi kerubuk-kerubuk di perut aja sudah cemas. Kenapa ini? Kenapa itu? Ya. Terus kadang tiba-tiba dada sesek. Teman-teman sudah khawatir. Padahal dulu kita juga pernah merasakan seperti itu. Hanya saja kita itu tidak merespon secara berlebihan. Karena apa? Mental kita itu masih normal, ya teman-teman ya. Jadi dalam kondisi kita terkena gangguan asam lambung, mental kita itu sedang down. Jadi penting sekali ketika teman-teman itu
didiagnosa, sudah diperiksa sama dokter, oh ini ada gangguan di lambung yang sifatnya organik, ya itu diobatin, nggak apa-apa ya teman-teman, ya itu ada obatnya. Ya, radang lambung, luka lambung itu ada obatnya di dokter. Tapi teman-teman menceritakan atau teman-teman itu menyampaikan bahwa saya sudah berobat sekian bulan, sekian bulan, sekian bulan, sekian bulan. Bisa saja lambung teman-teman sudah mulai enak, mulai membaik, mulai normal. Akan tetapi kecemasan mental teman-teman belum sepenuhnya pulih, itu juga bisa berbalik lagi mengganggu lambung kita. Ya, karena apa? Pikiran dengan lambung itu sangat erat hubungannya. Ya, teman-teman ya. Jadi keseharian penderita gangguan asam lambung itu diliputi rasa cemas, khawatir karena ada salah satu menurut saya ya teman-teman, salah satu sensor yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi seperti apa yang kita rasakan langsung mentransfer ke pikiran kita bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ya teman-teman, lalu kita pikirkan, lalu kita cemaskan, itu semakin drop. Sensasi mata buram, keliengan, sempoyongan. Faktor dari apa? Bisa pemicunya itu karena kita kekurangan energi. Kekurangan energi dari mana? Karena kita takut, karena kita cemas, karena kita khawatir dengan yang kita rasakan itu. Dengan sensasi-sensasi yang muncul itu, teman-teman, ya. Jadi mulai sekarang, ya, kalau teman-teman sudah diperiksa sama dokter, tidak didiagnosa ada sakit lain, ya, sakit berat lain, ya, teman-teman mengalami gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, ayolah teman-teman mulai sekarang, ya, kuatkan mental teman-teman dengan tidak menakutkan sensasi-sensasi yang muncul itu. Kita latih aktivitas, ya. Dengan kita berlatih aktivitas nanti lama-lama akan terbiasa, teman-teman, ya. Nanti akan terbiasa. Teman-teman itu dimulai dari keluar dari rumah, ya, aktivitas sosialisasi, walaupun dalam kenyataannya pada saat kita sosialisasi banyak mungkin ya teman, saudara, tetangga dan lain-lainnya memandang kita itu aneh. Nggak apa-apa, jangan baper ya teman-teman, walaupun saya pun dulu juga baper. Karena setelah menjalani ini, karena saya pernah mengalami ini, saya sampaikan ke teman-teman, jangan baper. Karena apa? Kalau nanti baper, kita dibilang, kok pucat sekali, kamu sakit apa sih? Kok kamu sekarang kurusan, kamu sekarang. Kalau teman-teman tidak memulai menguatkan mental dengan kita itu dibawa perasaan terus, itu nanti bangkitnya akan lama. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya dulu seperti itu, selalu merespon kata-kata orang yang tidak mengenakan menurut saya. Padahal ya, itu kalau kita bawa perasaan, itu hanya buang-buang energi kita saja. Kita cuek saja ya teman-teman. Ya memang pada dasarnya kita sedang mengalami gangguan ini, wajar saja kalau kita kurus, wajar saja kalau kita terlihatan pucat. Karena apa? Karena energi kita juga sedang drop ya. Vitamin, nutrisi, gizi dan lain-lain itu belum terserap sempurna. Karena apa? Kita mengalami gangguan asam lambung, metabolisme tubuh kita juga tidak selancar sebelum kita terkena gangguan asam lambung. Nah dari situlah teman-teman coba amati. Insya Allah ya teman-teman ya, selama saya menghadapi gangguan ini ya, dengan begitu banyak sensasinya yang sekarang teman-teman rasakan itu, yang teman-teman sekarang sedang merasakan itu ya, yang teman-teman takutkan, yang teman-teman itu khawatirkan, insya Allah itu aman ya teman-teman, aman. Teman-teman sudah ketika panik, ketika cemas, seperti kayak wah, napas juga susah ya, jantung udah detak kenceng, teman-teman langsung lari ke IGD ya, sampai IGD ketemu dokternya, tenang, balik lagi. Kadang obat juga gak diminum. Itu cerita dari teman-teman saya pun seperti itu ya teman-teman ya. Dulu kebetulan pas pada saat awal-awal ini ya teman-teman ya, awal-awal pandemi COVID masuk ya. Jadi pas pada saat itu saya pun pingin ke rumah sakit. Selalunya kalau ada apa-apa itu kepingin rumah sakit. Tapi saya dilarang sama keluarga saya karena dikhawatirkan kalau saya ke rumah sakit nanti di isolasi dan malah nggak terawat dan malah nggak terurus dan saya tambah stres, malah nanti jadinya nggak karu-karuan gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih, mulai sekarang ayolah teman-teman. Saya yakin kok teman-teman bisa. Saya yakin sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Dulu mental saya itu down sekali ya teman-teman ya, down sekali. Semua serba saya takutkan. Ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala ya, perubahan-perubahan fisik itu selalu saya khawatirkan, selalu saya cemaskan.
Padahal itu hanya membuang energi kita, menurunkan mental kita. Ayolah teman-teman, mulai sekarang kuatkan mental teman-teman dengan tidak menakutkan sensasi-sensasi yang muncul. Ketika teman-teman sudah diperiksa sama dokter ahli medis dengan begitu lengkapnya, begitu komplitnya, dan tidak didiagnosa sakit-sakit berat ya. Padahal itu sudah terjadi berkali-kali, itu bisa karena sensasi asam lambung, GERD, anxiety, atau psikosomatik ya teman-teman. Itu ada di mental kita. Ayo mulai sekarang kuatkan mental teman-teman dengan berlatih untuk tidak menakutkan sensasi-sensasi yang muncul. Sensasi itu memang kalau kita pikirkan itu rasanya seperti horor sekali ya teman-teman, yang menakutkan sekali. Akan tetapi ketika dokter tidak mendiagnosa ada sakit lain, itu hanya sensasi asam lambung dan GERD ya. Selama saya pernah menghadapi yang dulu saya takutkan, yang dulu saya khawatirkan ya, itu aman ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya buktinya saya takutkan, saya pikirkan, besoknya reda lagi, besoknya muncul lagi, reda lagi, muncul lagi. Jadi seperti bergantung ke psikis kita ya. Kalau kita itu tenang, kita rileks, kita itu santai, kita itu berani ya, itu sensasi juga akan menurun ya teman-teman ya, intensitasnya itu akan menurun ya. Jadi perlu kita itu memperbaiki dari segala sisi ya, dari pola makan, pola hidup, pola pikir. Kita juga harus menguatkan mental kita dengan tidak menakutkan sensasi-sensasi yang muncul. Oke teman-teman, sekian dulu, nanti disambung dengan topik yang lain ya. Semoga saja bermanfaat. Apa yang saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi. Tetap semangat karena saya yakin teman-teman bisa sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.